Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini kami akan mencoba melakukan eksploitasi dan eksplorasi informasi terkait tradisi di suku Tengger. Baik teman-teman, kali ini saya sudah kedatangan dua narasumber saya. Pertama, rekan saya bernama Mbak Abida. Bisa diperkenalkan lebih lanjut Mbak Abida? Baik, perkenalkan nama saya Nur Abida Ramadhani, biasa dipanggil Abida, dari kelas 10 DKV 2 sebagai narasumber pertama. Yang kedua adalah Mbak Ria. Bisa diperkenalkan lebih lanjut Mbak Ria? Oke, perkenalkan nama saya Liftahul Khaidia, bisa dipanggil Ria, dari kelas 10 DKV 2, saya sebagai narasumber kedua. Baiklah teman-teman, demikian tadi kedua narasumber saya yang hebat. Agar introduction kali ini lebih sempurna, perkenalkan juga nama saya Laifatu Zahro, biasa dipanggil Zahro, dari kelas 10 DKV 2 selaku host pada podcast terkait informasi seputar tradisi di suku Tengger. Oke, sebelumnya apakah kalian tahu apa yang dinamakan tradisi itu? Mari kita tanyakan kepada narasumber kita. Baik Mbak Abida, bisa dijelaskan apa itu tradisi? Baiklah, yang dinamakan tradisi adalah segala sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan. Contohnya budaya, kebiasaan adat, bahkan kepercayaan. Baik, dari penjelasan Mbak Abida kita sudah tahu apa itu tradisi. Sekarang kita membahas tradisi di suku Tengger. Pertama, di mana sih lokasi suku Tengger itu? Mari kita tanyakan kepada narasumber kita. Baik Mbak Ria, di mana sih suku Tengger itu berada? Ya, suku Tengger adalah suku yang mendiami dataran tinggi sekitaran kawasan pegunungan Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur, Indonesia. Oke, kita sudah mengetahui lokasinya di mana, bukan teman-teman? Sekarang kembali lagi ke topik awal. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Abida tadi, bahwa tradisi adalah sesuatu hal yang bersangkutan dengan masyarakat seperti budaya, kebiasaan adat, bahkan kepercayaan. Nah, bagaimana sih kebudayaan atau kebiasaan adat di suku Tengger itu? Bisa dijelaskan, Mbak? Yaps, di suku Tengger ada beberapa tradisi seperti 1. Yatya Kasada, 2. Unan-unan, 3. Upacara Mecaru, 4. Upacara Hari Karo, 5. Upacara Pucang Mubeng, dan yang keenam ritual Oju. Ada banyak juga ya Mbak, bisa dijelaskan satu persatu? Siap, mulai dari Yatya Kasada dulu ya. Yatya Kasada atau Kasada adalah ritual pemberian kurban atau ngelapu dari keturunan Raden Kusuma di kawah gunung masyarakat Tengger. Dan ada juga pendapat dari para pekerja di Tengger bahwa Kasada itu sama dengan sedekah bumi dan tanda syukur atas semua pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kapan dilaksanakan upacara Kasada itu ya Mbak? Kasada dilakukan setiap tahun, mangsa Asada tanggal 14 bulan Purnama. Oh iya, ada juga beberapa pendapat bahwa upacara Kasada merupakan kepada leluhur. Tujuan dari diadakan upacara ini adalah sebagai persembahan kepada leluhur atau Hyang Widi, agar terhindar dari musibah dan mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Dari penjelasan Mbak Abida, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa upacara Kasada merupakan sebuah ritual untuk mengungkapkan rasa syukur atas semua pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan agar terhindar dari malapetaka. Oke, kita lanjut ke tradisi berikutnya, yaitu tradisi unan-unan. Sekarang gantian, saya akan bertanya kepada Mbak Ria. Baik Mbak Ria, apa yang dimaksud dengan tradisi unan-unan itu? Unan-unan yaitu upacara yang diadakan untuk kembali menyelarasakan alam karena adanya bulan yang dihapus pada tahun manis atau tahun kabisan. Dalam bahasa Tengger, unan-unan artinya melengkapi bulan yang hilang agar kembali utuh. Uniknya, upacara ini dilakukan setiap 5 tahun sekali dan wajib dilaksanakan di setiap desa. Menurut beberapa pendapat, unan juga sering disebut bersih desa. Oke, itu tadi penjelasan singkat tradisi unan-unan. Sekarang ke tradisi berikutnya, yaitu upacara Mecaru. Bagaimana Mbak penjelasannya? Ya, akan saya jelaskan.
Upacara mecaru pelaksanaannya dimulai sejak pagi di masing-masing desa. Di siang hari, seluruh umat Hindu di suku Tengger melanjutkan upacara mecaru bersama yang dipusatkan di lapangan Telogosari, Tosari, Pasuruan. Selanjutnya, mengarak puluhan oko-oko ke masing-masing desa. Umat Hindu suku Tengger yang telah bersih dari pengaruh sifat jelek, kemudian melaksanakan catur berata, penyepian yakni tidak menyalakan api atau amati geni, tidak bekerja atau amati kerja, tidak bepergian atau amati lelungan, dan tidak bersenang-senang atau amati lelalungan. Menurut pengunjung, mecaru merupakan rangkaian prosesi upacara yang dilakukan umat Hindu untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Oke, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu upacara mecaru merupakan upacara yang dilakukan sebelum dilaksanakan penyepian atau penyambutan Hari Raya Nyepi. Yang selanjutnya yaitu perayaan Hari Karo. Untuk Mbak Ria bisa dijelaskan apa itu perayaan Hari Karo? Baik, Hari Karo bagi masyarakat Tengger adalah hari rahasia paling besar. Masyarakat Tengger akan melakukan pawai dengan membawa hasil bumi. Ada pula pementasan kesenian adat seperti penggelaran tari, sodoran. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan bersilaturahmi ke rumah saudara dan juga tetangga. Oke, itu tadi penjelasan tentang Hari Karo. Selanjutnya upacara Pujan Mubeng. Untuk upacara Pujan Mubeng akan dijelaskan oleh Mbak Abida. Upacara Pujan Mubeng dimaksudkan untuk membersihkan desa. Diselenggarakan pada bulan ke-9 atau Panglong Kasega, yakni pada hari ke-9 sesudah bulan purnama. Seluruh warga berkeliling desa bersama dukun sambil memikul ketipung. Mereka berjalan dari batas desa bagian timur mengelilingi 4 penjuru desa. Upacara pujan ini tujuannya untuk membersihkan desa, berarti membersihkan dari gangguan-gangguan dan bencana alam ya Mbak? Betul sekali. Oke, selanjutnya tradisi yang terakhir, yaitu ritual ojung. Apa ritual ojung itu Mbak Ria? Ritual ojung merupakan salah satu kesenian asli suku Tengger. Tradisi ini merupakan perkelahian satu lawan menggunakan senjata yang terbuat dari rotan. Kedua petarung akan saling mencambuk satu sama lain dengan rotan tersebut. Pemenang ojung adalah peserta yang lebih banyak mencambuk. Tak hanya menjadi kesenian, ojung juga digelar sebagai bentuk ritual memohon hujan kepada Sang Pencipta dan biasa dilakukan saat musim kemarau. Oke, itu tadi penjelasan tradisi yang terakhir. Sekarang kita membahas kepercayaan yang ada pada masyarakat suku Tengger. Bagaimana kepercayaannya ya Mbak? Masyarakat suku Tengger memiliki 3 prinsip ajaran Hindu, yaitu pemujaan kepada Tuhan, kepada leluhur, dan kepada alam semesta. Kepercayaan yang kuat kepada roh leluhur amat dipegang teguh oleh suku Tengger sampai saat ini. Baiklah, itu adalah kepercayaan yang dianut masyarakat suku Tengger. Jadi tujuannya atau manfaat tradisi ini adalah untuk menghormati Sang Pencipta dan melestarikan budaya di Indonesia yang kaya akan budayanya. Baiklah teman-teman, kita sudah mengetahui tradisi dan kepercayaan di suku Tengger. Selesai sudah percakapan kita hari ini dan terima kasih atas mbak-mbaknya. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk menemani saya hari ini dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Bye-bye. Behind the scene. Moro-moro iki kamerae.